Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timo Werner akan reuni dengan Nagelsmann di Bayern setelah musim debut yang tidak kinclong-kinclong amat di Chelsea. Timo Werner dihubungkan dengan kepindahan ke Bayern Munich yang kini dilatih oleh Julian Nagelsmann, mantan bosnya di Leipzig. Seperti diketahui, Nagelsmann pernah sukses memaksimalkan Werner pada musim 2019-2020 atau tepat sebelum hijrah ke London Barat. Timo Werner mengemas 34 gol dan 14 assist dalam 45 pertandingan di semua ajang. Manchester City selangkah lagi dapatkan Jack Grealish. Jack Grealish sudah sejak musim lalu dikaitkan dengan Manchester City. Pep Guardiola menyatakan kekagumannya pada pemain Aston Villa itu. Kini dikabarkan Manchester City selangkah lagi mendapatkan Jack Grealish. The Citizen dikabarkan menawarkan duit sebanyak 100 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah. Tawaran tersebut disinyalir menggoda Aston Villa, maka mereka bakal melepas pemain berusia 25 tahun itu ke Etihad Stadium. Jika kesepakatan terjadi, Grealish bakal bikin rekor sebagai transfer pemain termahal asal Inggris. Arsenal amankan jasa Kieran Tierney untuk 5 tahun ke depan. Penampilan apik Kieran Tierney bersama timnas Skotlandia di Piala Eropa 2020 membuat manajemen Arsenal memberikan kontrak baru terhadap fullback kiri berusia 24 tahun tersebut. Bahkan Arsenal memberikan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Tierney. Hal itu membuktikan bahwa Tierney masuk ke dalam rencana jangka panjang Arsenal. Penandatanganan kontrak baru itu resmi diselesaikan usai Tierney menyudahi perjuangannya bersama timnas Skotlandia di Piala Eropa 2020. Resmi, Alex Cordas jadi rekrutan kedua Inter Milan di musim 2021-2022. Inter Milan resmi mengumumkan perekrutan kedua mereka di musim panas nanti. Mereka berhasil mengamankan jasa Alex Cordas dari Crotone. Menurut pernyataan resmi Inter, Cordas hanya menekan kontrak jangka pendek di Inter. Ia diberikan kontrak berdurasi 1 tahun, sehingga kiper veteran itu akan bertahan hingga tahun 2022. Di pernyataan resmi itu tidak disebutkan apakah ada opsi perpanjangan kontrak saat kontraknya habis nanti. Real Madrid lancarkan operasi Mbappe usai Euro 2020. Real Madrid mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Kylian Mbappe. El Real dilaporkan akan mendatangkan sang striker. Usai Euro 2020, Real Madrid sudah mempelajari kondisi terbaru Mbappe. Sang striker dilaporkan ogah memperpanjang kontraknya yang habis di tahun depan. Ia sudah menolak tawaran PSG untuk memperpanjang kontraknya di PSG. Itulah mengapa Madrid menilai ini waktu yang paling tepat untuk membajak Mbappe. Demi memuluskan transfer Mbappe, Real Madrid berencana menjual beberapa pemain mereka terlebih dahulu. Manuel Locatelli jadi incaran klub-klub top Eropa. Locatelli menjadi salah satu bintang muda timnas Italia yang paling menjanjikan di Piala Eropa 2020. Performa apik Locatelli rupanya mengundang ketertarikan klub-klub top Eropa. Sejumlah tim papan atas dilaporkan berminat mendatangkan pemain jebolan AC Milan itu di bursa musim panas. Juventus sudah memantau Locatelli sedari lama. Ketertarikan kepada Locatelli juga datang dari tanah Inggris. Menukil laporan Daily Star, Arsenal telah mengajukan tawaran kepada Sassuolo untuk transfer Locatelli. Selain Arsenal, Manchester City menjadi tim Premier League yang turut mengincar tanda tangan Locatelli. Dari Liga Jerman ada Borussia Dortmund juga tertarik untuk memboyong Locatelli. Ketertarikan juga datang dari klub Paris Saint-Germain. Manuel Locatelli saat ini masih terikat kontrak bersama Sassuolo hingga Juni 2023.
Wijnaldum siap keluar lapangan jika ada rasisme di Budapest. Belanda akan menghadapi Republik Ceko di Puskás Arena Budapest. Sebagai catatan, Hungaria jadi satu-satunya tuan rumah Piala Eropa 2020 yang bisa menghadirkan penonton dengan kapasitas maksimal. Tetapi riuhnya stadion itu diwarnai kasus rasisme dalam dua laga yang melibatkan Hungaria. Laga Belanda versus Ceko dikhawatirkan menghadapi potensi kejadian serupa, kendati bukan tim tuan rumah yang tampil. Kapten Belanda, Georginio Wijnaldum, siap untuk keluar lapangan kalau hal tersebut terjadi lagi. Berkat Pogba, UEFA tak akan taruh bir di jumpa pers pemain muslim. UEFA merespon aksi pemain timnas Prancis Paul Pogba memindah botol bir saat konferensi pers di Euro 2020. Daily Mail melaporkan bahwa pihak panitia Euro 2020 tak akan menaruh botol minuman beralkohol saat pemain muslim melakukan jumpa pers. UEFA menilai ada perbedaan mendasar atas sikap Pogba dan Cristiano Ronaldo yang menggeser botol Coca-Cola. Portugal harus waspada, Belgia lagi panas-panasnya. Belgia versus Portugal dalam babak 16 besar Euro 2020 bakal jadi laga big match. Belgia melewati fase grup Euro 2020 dengan sempurna. Pelatih Belgia Roberto Martinez menyebut kalau para pemainnya sedang dalam kepercayaan tinggi. Sebab menurutnya, 3 lawan di fase grup bukanlah lawan gampangan. Roberto Martinez menjelaskan, Belgia bakal melakukan persiapan maksimal untuk laga menghadapi Portugal. Apalagi para pemain timnas sudah sekitar 5 tahun bersama-sama alias tidak banyak perubahan signifikan. Waspada, Swedia kuda hitam paling berbahaya di Euro 2020. Sejak awal kompetisi ini dimulai, sejumlah pengamat sepak bola tidak memperhitungkan Swedia bakal menjadi ancaman. Terlebih sejak mereka dipastikan tidak akan diperkuat sang legenda Zlatan Ibrahimovic. Pengamat sepak bola lebih melihat tim yang bakal menjadi kuda hitam atau batu sandungan tim unggulan datang dari Turki, Skotlandia, Rusia, dan juga Polandia. Namun siapa sangka jika Swedia ternyata bisa menjadi kuda hitam paling berbahaya di Euro 2020 ini. Sebab jika dibandingkan tim non-unggulan lainnya, Swedia satu-satunya tim yang belum pernah merasakan kekalahan. Bahkan mereka mampu memegang puncak klasemen akhir Grup E Euro 2020, di mana Spanyol yang sebenarnya dijagokan menempati posisi mereka itu. Luis Enrique prediksi Kroasia akan sulitkan Spanyol. Pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique, memprediksi timnas Kroasia akan menyulitkan anak asuhnya pada babak 16 besar Euro 2020. Mereka adalah tim unggulan dan kami mengetahui betul para pemainnya. Kami juga bermain dengan mereka di UEFA Nation League 2 tahun lalu. Jelasnya, memang akan menjadi pertandingan yang sulit. Namun jika kami berada di 16 besar, maka jangan berharap mendapat lawan yang mudah. Tutur pelatih berusia 51 tahun ini menambahkan. Mancini ingin Italia sajikan penampilan yang pantas untuk Wembley. Roberto Mancini menegaskan ia ingin tim nasional Italia menyajikan penampilan yang pantas untuk stadion sekelas Wembley ketika mereka menghadapi Austria dalam laga 16 besar Euro 2020. Anda harus menikmati setiap kali main di Wembley. Ini sebuah kehormatan karena tidak semua pemain punya kesempatan yang sama, kata Mancini dilansir Reuters. Ini stadion yang indah dan para pemain kami harus bisa menyajikan penampilan hebat. Anda harus menghormati kesempatan itu, tambah Mancini. Austria berambisi kejutkan Italia walau cuma punya kan 10%. Pelatih tim nasional Austria, Franco Foda, berambisi menciptakan kejutan saat melawan Italia dalam laga 16 besar Euro 2020 di London. Walaupun menyadari pihaknya mungkin cuma punya kan 10% melakukan hal tersebut. Italia sejauh ini adalah tim yang tampil paling meyakinkan di turnamen ini. Mereka memenangi semua pertandingan grup, bahkan di laga terakhir dengan banyak perubahan, tak mengurangi kesulitannya, kata Foda dilansir Reuters Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sulit memperhitungkan presentase peluang kami, tapi bahkan dengan 10% saja banyak hal yang bisa kami lakukan, ujarnya menambahkan.
Gara-gara gagal cetak gol lawan Polandia, istri dan anak Morata dapat ancaman pembunuhan. Penyerang timnas Spanyol Alvaro Morata mengungkapkan anak istrinya mendapatkan ancaman pembunuhan dari para supporter hanya gara-gara ia gagal mencetak gol saat melawan Polandia. Menurut pengakuan Alvaro Morata, keluarganya dibombardir pesan-pesan bernada kasar dan ada juga pesan yang kelewat batas. Saya tidak tidur selama 9 jam setelah pertandingan melawan Polandia. Saya telah menerima ancaman, hinaan kepada keluarga saya, bahwa mereka berharap anak-anak saya mati. Bebernya pada Cadena Cope. Saya baik-baik saja. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya akan kacau. Saya telah menghabiskan beberapa minggu terisolasi dari segalanya, seru Morata. Tingkah iseng Ronaldo tanpa rasa bersalah, prank back senior Portugal. Ada-ada saja kelakuan mega bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Dia melakukan prank kepada rekan setimnya yang berusia lebih tua. Sosok tersebut adalah Pepe. Momen ini terekam kamera terjadi pada sesi latihan Portugal jelang duel kontra timnas Belgia di babak 16 besar Euro 2020. Dalam unggahannya, akun Instagram resmi timnas Portugal juga menyisipkan keterangan yang sangat menggelitik. Kepanasan, kapten kami siap membantu menyegarkan Anda. Demikian bunyi keterangan tersebut. Ronaldo diyakini jadi penentu kebijakan transfer Juventus. Potensi hengkangnya Cristiano Ronaldo bisa membuka serangkaian operasi belanja Juventus mulai dari Dusan Vlahovic hingga Gabriel Jesus. Dikutip dari Football Italia, kepergian kapten Portugal itu membuat Juventus bisa menargetkan beberapa nama besar pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Massimiliano Allegri diyakini menginginkan penyerang baru di dalam skuadnya sehingga sedang mencari target yang memungkinkan. Allegri bahkan dipercaya tetap akan mendatangkan striker baru, sekalipun Ronaldo bertahan di Stadion Allianz. Sebab Allegri menginginkan 4 penyerang termasuk Paulo Dybala dan Alvaro Morata. Namun semuanya akan berubah jika Ronaldo benar-benar memutuskan meninggalkan klub. Kepergiannya akan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi klub untuk memboyong nama-nama besar. Liverpool ramaikan perburuan Kingsley Coman. Daftar peminat Kingsley Coman di musim panas nanti semakin bertambah panjang. Klub IPL Liverpool dilaporkan juga meminati jasa pemain timnas Prancis tersebut. Vicazes mengklaim bahwa Jurgen Klopp cukup tertarik menggunakan jasa Coman di skuad Liverpool. Ia menilai sang winger punya kemampuan di atas rata-rata. Namun ia lebih terkesan dengan versatilitas Coman yang bisa bermain di beberapa posisi. Liverpool disebut akan melepaskan tawaran sekitar 35 juta euro, namun kubu The Bavaria dilaporkan membandrol sang winger di angka 50 juta euro sehingga Liverpool harus meningkatkan tawaran mereka. PSG ikat adik Kylian Mbappe dengan kontrak 3 tahun. Paris Saint-Germain pada Jumat malam mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengikat adik Kylian Mbappe, Ethan Mbappe, dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Ethan akan bermain satu tim dengan kakaknya. Meski demikian, semua itu tentunya membutuhkan proses, diperlukan perjuangan dan kerja keras untuk mencapainya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!